Dalam rangka apa nih Bang datang kita? Saya mengajukan LP ke Polda terkait dengan autodebit. Terjadi autodebit dari rekening saya ke pihak asuransi. Menurut pengakuan call center BRI bahwa itu terjadi aliran dana ke Signa, asuransi Signa. Kemudian saya pertegas lagi tadi ternyata call center pengakuannya itu aliran dana tersebut udah ke BRI Life. Jadi untuk itu saya membutuhkan kepastian aliran dana saya itu kemana sebenarnya. Kapan dananya dipotong Pak? Tanggal 3 Januari kira-kira pukul 11 ya. Apa ada sebelumnya kita melakukan transaksi dengan atau kerjasama dengan bank tersebut? Tidak ada. Tetapi sebelumnya dia hanya menelpon memberikan promo tanggal 10 sebatas promo. Saya mendapat semacam promo bahwa nasabah BRI kerjasama dengan BRI Life mendapat semacam pertanggungan kesehatan 2 tahun ke depan dan tidak dikenakan biaya apapun. Jika terjadi saya sakit mendapatkan 2.500.000 per kejadian. Tetapi beliau menegaskan yang mengaku atas nama Lidria, seorang wanita bekerja di BRI Life, menegaskan bahwa telepon ini, pembicaraan ini direkam dan pembicaraan ini tidak ada kaitannya untuk transferan dana. Begitu dia tegaskan. Lalu saya akhiri telepon dan berjanji. Sebelum saya akhiri telepon, dia berjanji akan mengirimkan sertifikat tersebut ke alamat rumah saya. Saya tunggu 2 minggu ke depan, tidak juga. Lalu 3 Januari terjadilah autodebit yang tidak pernah saya setujui senilai sesuai dengan yang di LP ini. Untuk itu kejadian tersebut yang membuat saya seolah-olah tidak ada perlindungan hukum yang jelas, baik kita selaku nasabah, ya kan, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 2011 itu tentang transfer dana. Itu kan semacam aturan bagi semua pihak, baik penyelenggara perbankan ataupun anak perusahaan perbankan tersebut dan kita selaku nasabah. Seharusnya di negeri ini harus ada sebenarnya semacam proteksi terhadap data nasabah, baik itu dana, baik itu data, terutama data. Di bank mana ini Pak? Terjadi di Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk gitu. Jadi untuk itu saya sudah memang menelusuri ke asuransi Signa. Asuransi Signa membenarkan bahwa aliran dana tersebut tidak pernah ada. Menurut manajemen yang namanya Ulin, ya kan, perwakilan di kantor cabang Medan, aliran dana tersebut dipastikan dia ke Jakarta. Tadi pagi saya ditelepon, aliran dana tersebut tidak ada di manajemen. Kalau menurut call center tadi, kami telepon lagi ke cabang William Iskandar. Yang diterima oleh seorang wanita yang namanya Lidra ya kalau tidak salah. Dia itu memastikan bahwa aliran dana per tanggal berdasarkan kode mesin autodebit itu adalah di BRI Life. Aliran dana tersebut ke BRI Life begitu. Apa Bapak tidak pernah membeli polis di BRI Life? Tidak pernah. Dan saya tidak pernah menyetujui tawaran polis apapun. Karena tidak ada kejelasan dari pihak BRI Life. Saya hari ini memutuskan untuk mengajukan LP ke Polda yang nomor STLB _B_21 _1 Romawi _2022 SPKT Polda Sumut. Kalau saya tidak memandang dari segi nilai materi sebenarnya, tetapi saya berharap sebagai kita yang mengerti hukum, kita mengedukasi masyarakat. Jika terjadi hal-hal yang seperti ini, terjadi transaksi autodebit yang tidak pernah kita setujui, segera kita melaporkan ke kantor cabang di mana kita buka rekening tersebut dan segera kita siaga melaporkan ke call center yang disediakan oleh perbankan tersebut. Barangkali ada kejahatan bank, barangkali ada informasi data nasabah yang bocor ke pihak yang tidak diinginkan oleh oknum perbankan tersebut. Ya, untuk itu ini menjadi edukasi ke semua pihak, ke masyarakat,
apalagi di lingkungan Sumatera Utara ini sampai ke daerah itu bisa nanti kena acak dia by phone melalui telemarketing, sehingga mereka tergiring, mereka menjadi terjebak semacam kejadian yang saya alami. Begitu. Kita tetap harus waspada, ya kan? Harus kita pastikan apa isi pembicaraan tersebut. Karena ini saya tegaskan, isi pembicaraan, karena udah mau saya putus itu telepon, ya kan? Karena saya saat itu meeting, ya kan, di kantor. Jadi saya mau pastikan apa tujuan pembicaraan tersebut. Dia menegaskan saat itu bahwa isi pembicaraan ini untuk menawarkan produk, bukan untuk transfer dana. Dia sudah jelaskan oleh Lidria, seorang wanita yang mengaku. Tidak ada menyebutkan kata polis, tetapi menggiring ke asuransi pertanggungan gitu. Nggak ada menceritakan polis, tidak ada menceritakan nilai atau nominal pertanggungan berapa per tahun, per bulan kemampuan bayar seperti premi seperti itu. Tidak ada itu disinggung di pembicaraan tersebut. Tapi disebutkan di situ ketika ini produk ini sudah disampaikan, Bapak akan mendapat bisa mengklaim biaya berobat ya? Iya, 2.500.000 kalau terjadi sakit. Ya, dengan mengumpulkan bukti-bukti dari rumah sakit, KTP, fotokopi tabungan, begitu. Jadi yang saya sesalkan dari mana dia dapat data saya? Iya. Gitu. Oke. Terima kasih, Bang. Baik.